Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cila Rahmania, NIM 1101191066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas literasi data. Nah, ini merupakan hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu pertanyaan riset, yang kedua identifikasi data, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat evaluasi data, yang kelima visualisasi data, dan yang keenam analisis dan interpretasi data. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, maka kita rumuskan terlebih dahulu pertanyaan riset. Nah, sebelumnya internet itu merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari pada saat sekarang ini. Perkembangan internet pun sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Apalagi pada saat kondisi pandemi ini, penggunaan internet semakin meningkat karena semua aktivitas dilakukan secara online. Internet pun digunakan untuk mencari informasi, kemudian berkomunikasi, dan juga hiburan. Nah, sebagai manusia, kita pun sangat membutuhkan internet agar tetap bisa menjalani perkuliahan online akibat pandemi ini. Oleh karena itu, saya mengambil topik tentang perilaku penggunaan internet pada mahasiswa. Nah, ini merupakan pertanyaan riset yang sudah dirumuskan. Yang pertama yaitu, apa perangkat yang biasa Anda gunakan untuk browsing di internet? Yang kedua, berapa jumlah perangkat yang Anda gunakan? Yang ketiga, apa browser yang sering Anda gunakan? Yang keempat, apa konten yang sering Anda akses di internet? Yang kelima, berapa lama biasanya Anda menggunakan internet dalam sehari? Dan yang keenam, apa pendapat Anda tentang penggunaan internet pada saat ini? Nah, pertanyaan riset yang baik itu akan mengantarkan kita kepada yang pertama, proses pengumpulan data yang tepat. Kemudian bisa menganalisis dengan tepat. Yang ketiga, membuat visualisasi dengan tepat dan bisa menyampaikan jawabannya dengan tepat. Nah, pertanyaan yang sudah dirumuskan ini sudah memenuhi kriteria pertanyaan riset yang baik, di mana kriterianya yaitu yang pertama, actual question, yang kedua, pertanyaan terbuka, yang ketiga, berdasarkan studi pendahuluan, dan yang keempat, seimbang, yaitu tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu kompleks. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi data. Nah, di identifikasi data ini, yang pertama, variabel dalam survei ini ada nama, jenis kelamin, asal universitas, jurusan, asal daerah, perangkat, jumlah perangkat, browser, konten, dan lama menggunakan internet. Kemudian yang termasuk ke dalam variabel kualitatif, yaitu variabel yang nilainya itu tidak dapat diurutkan, baik secara logis maupun alami. Nah, di sini contohnya ada jenis kelamin, asal universitas, jurusan, asal daerah, perangkat, browser, dan konten. Kemudian untuk variabel kuantitatif itu merupakan variabel yang mempresentasikan jumlah yang dapat diukur. Nah, di sini contohnya seperti jumlah perangkat dan lama menggunakan internet. Selanjutnya untuk variabel discrete itu merupakan variabel yang nilainya terbatas. Nah, yang termasuk yaitu semua variabel kualitatif itu adalah variabel discrete. Selanjutnya, variabel berskala nominal, yaitu variabel yang nilainya itu diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Nah, di sini contohnya ada jenis kelamin, asal daerah, perangkat, browser, dan konten. Kemudian selanjutnya ada skala ordinal. Di sini contohnya ada jumlah perangkat dan lama menggunakan internet. Selanjutnya kita ke pengumpulan data. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu survei. Jadi pengumpulannya itu dilakukan dengan menyediakan kuesioner berupa Google Form bagi responden. Nah, langkah-langkah dalam pengumpulan datanya yang pertama, menentukan tujuan dari survei, yaitu mengamati perilaku penggunaan internet pada mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui, yaitu nama, jenis kelamin, asal universitas, jurusan, dan asal daerah. Yang ketiga, menentukan rancangan survei yang sesuai, yaitu menyediakan kuesioner berupa Google Form. Dan yang keempat, mengumpulkan data, yaitu partisipan mengisi Google Form yang sudah disediakan. Nah, semua variabel pada data ini merupakan data primer, karena datanya tersebut dikumpulkan secara langsung melalui survei. Kemudian data yang didapatkan itu merupakan data terstruktur, yaitu data yang berbentuk tabel relasi atau data statistik. Nah, selanjutnya evaluasi data. Nah, untuk evaluasi data yang pertama itu komplit.
Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan itu komplit jika memiliki semua data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, yaitu tersedia variabel di mana variabelnya di sini ada nama, jenis kelamin, asal universitas, jurusan, dan asal daerah yang dibutuhkan. Kemudian tersedia unit observasi atau mahasiswa yang dibutuhkan, dan tersedia nilai dari variabel pada unit observasi. Yang kedua yaitu koheren, di mana data yang dimiliki ini konsisten dan sesuai dengan logika. Yang ketiga yaitu korek, di mana data ini sudah benar karena Google Form ini diisi langsung oleh responden. Yang keempat yaitu accountable, di mana data ini dapat dipertanggungjawabkan karena data ini diperoleh langsung dari responden. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi data. Nah, metode grafis yang digunakan di sini ada pie chart dan bar chart. Nah, untuk visualisasi data yang pertama di sini ada jenis kelamin, di mana yang paling banyak yaitu laki-laki sebesar 55,6%, kemudian perempuan sebesar 44,4%. Kemudian untuk asal universitas di sini 100%, di mana semua respondennya berasal dari Universitas Telkom. Selanjutnya itu jurusan. Nah, untuk jurusan di sini yang paling banyak yaitu teknik telekomunikasi. Kemudian diikuti oleh teknik elektro, teknik industri, sistem informasi, akuntansi, dan DKV. Selanjutnya untuk asal daerah, di sini yang paling banyak yaitu dari Jawa sebesar 48,1%, kemudian Sumatera 25,9%, Bali Nusa Tenggara 11,1%, Sulawesi 11,1%, dan Kalimantan 3,7%. Kemudian untuk perangkat yang digunakan, di sini yang paling banyak yaitu smartphone sebanyak 55,6%. Kemudian diikuti oleh laptop sebesar 33,3% dan komputer atau PC sebesar 11,1%. Selanjutnya untuk jumlah perangkat, di sini yang paling banyak ada dua, yaitu sebesar 59,3%, kemudian 3 perangkat sebesar 25,9%, kemudian 1 perangkat sebesar 11,1%, dan 4 perangkat sebesar 3,7%. Selanjutnya, browser yang digunakan. Nah, di sini browser yang paling banyak digunakan yaitu Google Chrome sebesar 70,4%, diikuti Microsoft Edge sebesar 11,1%, kemudian Safari 7,4%, lalu Mozilla Firefox 7,4%, dan Opera 3,7%. Selanjutnya, untuk konten yang sering diakses, itu yang paling banyak yaitu hiburan sebesar 44,4%, kemudian media sosial 33,3%, lalu pendidikan 14,8%, berita 3,7%, dan komersial 3,7%. Kemudian untuk lama menggunakan internet, di sini yang paling banyak atau paling lama yaitu lebih dari 6 jam sebesar 55,6%, kemudian lebih dari 5 sampai 6 jam itu 11,1%, kemudian lebih dari 4 sampai 5 jam itu 11,1%, kemudian lebih dari 3 sampai 4 jam sebesar 7,4%, kemudian lebih dari 2 sampai 3 jam sebesar 7,4%, dan lebih dari 1 sampai 2 jam sebesar 7,4%. Kemudian pendapat responden tentang penggunaan internet saat ini, yaitu internet itu sangat berguna dan dibutuhkan untuk membantu dalam mencari informasi, kemudian kuliah online, belanja online, dan hiburan. Kemudian internet itu punya dampak positif dan juga negatif. Nah, selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Nah, di sini saya menggunakan UJT. Nah, untuk UJT ini, yang pertama kita definisikan terlebih dahulu H0 dan H-nya. H0-nya di sini yaitu rata-rata lama menggunakan internet dari sampel sebanyak 27 responden, itu sama dengan rata-rata lama orang Indonesia menggunakan internet. Kemudian untuk HA-nya, yaitu rata-rata lama menggunakan internet dari sampel sebanyak 27 responden, itu berbeda dengan rata-rata lama orang Indonesia menggunakan internet. Kemudian kita menghitung nilai P. Nah, di sini didapatkan nilai P-nya yaitu 0,045% atau sama dengan 0,00045. Kemudian untuk nilai alfanya yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Nah, di sini kita lakukan uji T, terlihat bahwa nilai P-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0-nya ditolak. Sehingga untuk kesimpulannya, rata-rata lama menggunakan internet dari sampel sebanyak 27 responden itu berbeda dengan rata-rata lama orang Indonesia menggunakan internet.
Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.